Assalamualaikum seluruh, balik lagi sama saya Febri di Baskara Tutorial. Di video kali ini saya tidak akan membahas untuk membuat aplikasi dan makro VBA, tapi kita akan membahas fungsi if dan sekalian studi kasusnya. Dan gak bosan-bosan, saya mengingatkan jika yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar semangat terus uploadnya, jadi gak malas-malas gitu. Gak perlu lama-lama, mari kita mulai aja. Hai. Fungsi if, bagi sebagian orang mungkin gak asing cara penggunaannya, dan bagi yang baru dengar mungkin akan bingung bagaimana cara mengoperasikannya. Dan bagi saya sering lupa, malah saya sering searching bagaimana cara mengoperasikannya, jadi harus benar-benar searching lagi di Google. Fungsi if itu termasuk di bagian tim kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu di Microsoft Excel. Makasih Google udah ngasih tahu. Satu percobaan yang mantap. Fungsi logikanya, kalau gak bener, ya salah. Kalau gak salah, ya bener. Kalau bener ya gak salah. Kalau gak salah ya bener. Karena rumus fungsinya menggunakan versi bahasa Inggris, jadi kita rubah. Benar sama dengan true, dan salah sama dengan false. Kalau ada yang bilang, salah kan wrong. Wrong. Kenapa harus False itu tanyain aja sama yang bikinnya ya. true kalau kondisinya itu terpenuhi, dan false jika kondisinya tidak terpenuhi. Untuk melakukan uji coba logikanya harus paham dulu dengan operator dasar. Operator dasar yang kita ketahui ada plus, min, kali, dan bagi. Ada SMS. 12 seconds later. Untuk operator if-nya, fungsi if-nya kita gunakan sama dengan lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sintak dasarnya if buka kurung tes logika, koma atau titik koma, kondisi terpenuhi, titik koma lagi, kondisi tidak terpenuhi, tutup kurung, seperti itu. Kita masuk ke bagian tes studi pertama. Tes studi pertama ada kita buat kolom di sini, kemudian dinilai A dan keterangannya. Untuk kondisinya, agar bisa siswa ini keterangannya muncul lulus atau tidak lulus, minimal adalah nilai 70. Di sini kita lihat Andri nilai 70, Ina 50, Ika 80. Bagaimana cara membuat rumusnya di keterangannya biar kelihatan kalau dia itu lulus atau tidak lulus? Kita akan gunakan rumus fungsi if dengan kondisi pertama, yaitu sama dengan if buka kurung, kita pilih kolom nilainya, yaitu nilai B2. Kondisinya kan minimal 70, jadi kita buat rumusnya lebih dari atau sama dengan 70, titik koma, beri pernyataannya, kondisi terpenuhinya lulus, dan kondisi tidak terpenuhinya adalah gagal. Contohnya seperti ini. Kita deskripsikan ya kalimat rumusnya. Kalau misalkan B2 atau 70 ini nilainya lebih dari 70, maka kalimat awalnya adalah lulus. Nah, jika tidak, ya berarti gagal, kayak gitu. Bisa dipahami ya, mungkin seperti ini. Oke, kemudian enter. Ya, sudah mulai pusing sampai sini. Oke, lanjut. Kondisi yang keduanya, pernyataannya salah satu tidak lulus, maka tidak lulus semua. Maksudnya seperti itu ya. Kita lihat di sini ada nilai A dan nilai B. Nah, ada nilai A 70 dan nilai B 80 untuk si Andri. Nah, kita butuh keterangannya. Kalau salah satu nilai A atau B-nya itu tidak lulus, maka tidak lulus semua. Jika misalnya nilai pertamanya ada 80 sedangkan nilai B-nya di bawah 70, maka tidak lulus. Mari kita mulai ya. Sama dengan if buka kurung F2 lebih dari 70, titik koma, if buka kurung nilai kedua yang kita masukkan yaitu G2 lebih dari 70, maka lulus atau gagal. Kemudian tutup kurung, titik koma lagi, kemudian beri pernyataan gagal.
Setelah itu enter. Untuk sisanya tinggal diseret aja. Kita masuk ke contoh studi yang saya temukan di grup Facebook ya, yang saya temukan di sini. Ada di sini laporan pembayaran rekening listrik. Entah siapa yang upload, nggak tahu, saya juga lupa siapa yang nulis. Yang jelas saya cek, kemudian saya download, dan kemudian saya bahas di sini di bagian laporan pembayaran rekening listrik. Di harga atau KFA, biaya KFA itu kilo volt ampere kali ya, biaya beban kosong, tarif meter kosong, dan jumlah B apa ini juga saya nggak tahu karena screenshotan jadi terpotong. Dan saya kasih kesimpulan kalau misalkan jumlah ini maksudnya harga biaya beban dikali dengan tarif per meter begitu. Nah, ketentuan soalnya seperti ini. Jika daya atau VA lebih dari 1000, harga biaya bebannya 8.500. Nah, jadi jika dayanya di sini adalah di atas 10.000, maka biayanya 8.500. Sedangkan jika VA-nya 7.500 7.500 lewat 1 sampai dengan 10.000, harganya atau biaya bebannya 7.000. Jika dayanya 5.000 lebih 1 sampai dengan 7.500, harganya untuk biaya dibebankannya adalah 4.500 sampai seterusnya. Ini kondisinya ya. Nah, terus untuk ketentuan soal yang selanjutnya ada di sini di kode nih. Kode langganan ini A2M, tarifnya 100 perak. Nah, di sini kita lihat di kode langganan. Untuk menyelesaikannya, mari kita buat file Excel dulu. A few moments later. Oke, sudah saya buat. Nah, ini adalah contohnya, hampir mirip ya. Nah, kita butuh isian jadi yang harus kita isi adalah harga biaya beban dan tarif per meter, dan kemudian jumlahnya. Untuk mempermudah, kita masukkan dulu ke bagian sel ini akan memudahkan kita ya dalam membuat rumusnya. Sekarang mari kita buat rumusnya. Untuk studi kasus pertama kita gunakan satu kondisi, yang kedua itu dua kondisi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita gunakan banyak kondisi. Kita bisa lihat untuk mencari harga ada berapa kondisi, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang mencari tarif meter kondisinya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kita mulai dengan harga atau biaya bebannya. Sama dengan if G5 berapa ini? G6 ya. Lebih dari atau sama dengan berapa, kita masukinnya tinggal klik aja ke sini. Maka hasilnya O6. Lanjut kita buat rumus lagi, if G6 lagi ke M7. Kita gunakan rumus sama, lebih dari atau sama dengan. Sama kondisi selanjutnya. Nah, jika sudah selesai, cukup klik enter dan dia akan menyesuaikan atau mengoreksi sendiri ya apa yang kurang di rumus kitanya. Kita cukup klik yes dan hasilnya akan jadi seperti ini. Agar kriterianya tidak mengacau ketika kita seret, kita akan membuat nilai absolut dari masing-masing sel tersebut. Jadi kita akan gunakan absolut di kriterianya, yaitu dari blok M dan blok O.
gunakan F4 untuk nilai absolut. Klik F4, kemudian sampai semuanya. Tapi untuk sel pertama, untuk tes logikanya, kita tidak perlu mengabsolutkannya. Selesai, silahkan drag. Hasilnya jadi ya. Nah, selanjutnya di bagian tarif meter, perbedaannya di sini kita akan gunakan sama dengan, karena di sini tidak ada rentang ya. Jadi udah jelas kalau misalkan A2M itu 100, B2M itu 200, C2M itu 250 sampai seterusnya. Jadi kita cukup gunakan sama dengan untuk nilai selain rentang ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan nilai absolut lagi untuk masing-masing kriteria true dan false-nya. Kita buat nilai absolut biasa menggunakan dengan F4. Oke, udah selesai nih. Nah, setelah itu sisanya tinggal di drag aja, soalnya tidak akan berubah, nilai kriteria tidak akan berubah untuk menggeser. Untuk terakhir ya tinggal kita kalikan aja. Kalikannya adalah harga beban dengan dikali tarif meter. Perlu menggunakan yang lain, cukup menggunakan operasi dasar, operasi matematika dasar, yaitu menggunakan kali. Kali itu tanda bintang kalau di keyboard. Jadi sama dengan H6 dikali I6. Oke, selesai ya. Tinggal di drag aja ke bawah. Few inches later. Nah, itulah cara penggunaan fungsi if dan studi kasusnya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman di sini. Dan jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Kalau saya nggak jawab, tanyanya ke Google. Terima kasih sudah menonton kegabutan saya untuk mengisi soalnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share-nya dan like-nya juga. Jika nggak suka, tulis di komentar bagian mana yang harus dikurangi dan bagaimana harus ditambah. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.